olahraga, kemudian Anda bermainnya ada di daerah objek. Ini ada alam, lalu ini budaya, dan Anda harus mencari itu dikaitkan dengan pariwisata olahraga ya, pariwisata. Maka Anda perlu mencari dulu, jadi apa sih yang dimaksud dengan olahraga itu, kemudian apa yang dimaksud dengan pariwisata, prinsip-prinsipnya apa, kemudian karena pariwisata jelas dia menggunakan dua ini sebagai objek ya, sebagai potensinya adalah alam dan budaya, tetapi pada saat ini masuk ke olahraga kira-kira apa? Kalau kita tahu sih alam itu biasanya adalah untuk seperti kegiatan pariwisata minat khusus, aventurer gitu ya. Kegiatan budaya banyak sekali karena memang kegiatan kita kebanyakan di budaya, untuk event-event, untuk adat, untuk kegiatan-kegiatan seperti kalau saya sih lebih banyak misalnya kayak nari, pencak segala macam itu masuk di kelompok budaya yang bisa masuk ke olahraga. Apalagi. Jadi ini bagian yang pertama umum. Kemudian yang kedua, setelah Anda mengetahui prinsip-prinsip ini ada 4A ya, ada 4A dan kalau olahraga saya tidak tahu. Lalu Anda mulai di lokasi. Lokasi ini Anda sudah milih bahwa ini Bima sebagai tempat untuk yang awal, bukan destinasi ya, lokasi yang Anda pilih untuk tempat penelitian ya, ada lokasi penelitian. Lalu dari Bima ini Anda akan mengambil contoh misalnya kondisi lokalnya ya, kondisi lokal ini baik alam maupun budaya. Ya, kemudian dari kondisi lokal alam dan budaya ini Anda akan membuat pengelompokan apa sih sebetulnya yang ada di sana yang bisa olahraga tapi juga pariwisata. Ini kan bisa. Ini baru sampai ke pemetaan saja, ini pemetaan. Nah, kalau di sini kalau Anda mau main di tesis sudah selesai, bisa kualitatif. Pada waktu Anda mau masuk ke doktoral ini harus ada namanya pemodelan. Nah, di pemodelan ini Anda harus bisa membuat bagaimana caranya antara olahraga dengan pariwisata ini bisa menjadi satu dengan menggunakan alam, yang satu menggunakan budaya. Kalau Anda mau main di event kayak gitu, event silahkan pakai event apa, lalu cari bagaimana olahraga dan pariwisata ini menjadi satu. Contoh yang Olimpiade itu bisa pariwisata dan olahraga, karena yang orang yang nonton harus diatur mulai dari bagaimana dia pesan tiketnya, bagaimana transportasi sampai ke tempat itu, nanti nontonnya sepak bola di mana, kan tempatnya besar kan, tidak mungkin kita hanya satu tempat nonton selesai gitu, tidak bisa. Dan itu pun hanya bagian dari budaya. Olahraga yang ini budaya kok. Olahraga bukan alam ini yang di tempat itu. Misalnya sepak bola tidak mungkin sepak bola mau di laut gitu. Siap. Ya, tetapi pada waktu masuk di alam Anda akan lebih banyak mempelajari apa sih kira-kira kegiatan di olahraga alam, kayak mungkin selam atau perahu atau kan masuk semua dia, atau ski air itu bisa. Dan ini pun juga tetap menjadi bagian dari pariwisata kalau Anda mulai menyiapkannya mulai dari ini tadi. Daya tariknya adalah olahraga, setelah itu baru akan Anda bermain di penyiapan untuk transportasinya bagaimana, lalu nanti acaranya seperti apa, aktivitasnya seperti apa, itu masuk di kelompok ini, kelompok di pariwisata. Jadi pariwisata sebenarnya Anda tahu bagaimana masuk di 4A. Kalau saya lebih banyak pemodelan dasarnya di event aja. Event baik yang menggunakan alam maupun menggunakan budaya. Jadi event itu untuk pemodelan bagi olahraga dan pariwisata, baik untuk alam maupun budaya. Lalu setelah itu baru Anda bisa membuat aplikasi. Bagaimana aplikasinya? Nah, kalau aplikasi Anda contohkan saja Olimpiade kemarin, Asian Games kemarin, itu bisa sebagai untuk contoh. Lalu mungkin yang paling lebih kecil lagi PON atau Porda ya, itu sebagai contoh. Kapan Anda menggunakan budaya, kapan Anda menggunakan alam untuk melakukan kegiatan pekan-pekan olahraga tersebut, lalu dia bisa mengundang orang dan juga bisa memerlukan pengaturan-pengaturan yang sama seperti kalau kita mau menyelenggarakan satu kegiatan kepariwisataan sebetulnya. Setelah diaplikasikan baru kemudian direkomendasikan. Muncul saran ya. Ini kan kalau sudah aplikasi Anda punya contoh-contoh kan? Iya, Bu. Contoh-contoh, lalu silakan. Di sini pasti Anda akan mempunyai, karena ada teori. Jadi pada itu pemodelan ini teori sudah main di sini, teori. Anda akan muncul di sini. Apa sih sebetulnya pada waktu aplikasi ini sesuatu yang mungkin menurut teori ini belum berjalan kalau kita menggabungkan antara olahraga berwisata, atau sesuatu itu sudah ada tapi kita bisa mengembangkan lebih lanjut. Nah, ini berarti new paradigm atau teori yang Anda bisa ambil dengan menggabungkan antara
olahraga pariwisata ini baik based on alam atau based on budaya. Ya itu tadi pelajari dulu 4A-nya supaya Anda paham. Kalau lalu masuknya di event, karena ini event pasti akan semua masuk di sini event. Atraksinya di 4A-nya itu, Bu ya? Iya, aksesnya apa, kemudian aktivitasnya apa, amenitasnya apa. Ya kan di hotel atlet, ini bis-bis yang menuju ke tempat sana, atraksinya olahraga apa, sepak bola, olahraga apa, semua ada di sini. Kemudian aktivitasnya apa? Ya, semua yang dia bisa lakukan, nonton, ikut terlibat atau apa kalau berarti membangun analisis pakai analisis SWOT ini bisa ya? Bisa. Bisa dan sangat bisa karena apa? Justru sport ini membutuhkan kerumunan yang cukup banyak. Tidak ada orang sport ditonton satu orang. Oh iya. Tahu ya? Orang nari saja pasti memerlukan lebih dari 2. Kalau kita mau main sepak bola perlu orang 12, yang nonton siap. Lebih dari itu. Ribuan orang. Iya, mau olahraga jalan kaki 10 km, wah malah ribuan juga. Kemudian Anda mau apa lagi? Misalnya yang kalau misalnya nari, emangnya nggak ada yang nonton. Kalau nari itu bagian olahraga ya, bagian nari olahraga apa ada yang nonton. Nggak mungkin sendirian lah pokoknya, pasti harus ada yang nonton. Nah, baru kita bagi nanti khusus atau mass tourism itu ada sendiri. Mass tourism itu berarti orang banyak yang nonton, kayak pekan olahraga, event-event itu pasti orang banyak. Tapi kalau kalau spesial khusus itu berarti hanya spesifik. Itu biasanya malah di alam, bukan di budaya. Budaya rata-rata banyak yang datang. Tapi kalau yang alam tidak, karena alam ada ketentuan-ketentuan tidak boleh begini, tidak boleh begini. Artinya mereka harus kelompok kecil, kelompok itu baru menggunakan. Kecuali kalau dia olahraga alam yang memang di-eventkan baru, kayak sil, morotes, sil apa itu banyak sekali yang akan ikut dan menonton, dan pasti akan memerlukan amenitas juga pada waktu mereka berhenti di satu pelabuhan. Apa yang mereka lakukan? Karena mereka sudah turun, mereka harus melakukan kegiatan-kegiatan apa di pelabuhan tersebut, itu masuk dalam kelompok kepariwisataan. Iya. Berarti memang konsep dasarnya yang ini, Bu ya? Ya. Ini yang Anda lakukan biasanya, jadi bukan hanya di sini saja, tapi Anda harus masuk ke pemodelan. Kalau untuk S3, kalau S2 sampai di sini cukup. Dengan prinsip kira-kira pembuatan modul dan lain sebagainya itu masuk di pemodelan atau gimana, Bu? Pembuatan apa? Modul pengembangan. Iya, modul pengembangan pariwisatanya kayaknya. Kan kemarin kan kami disarankan juga untuk membuat modul juga. Maksudnya berupa buku atau apa gitu kan. Maksudnya buku panduan itu berupa isinya ya tentang potensi budaya atau potensi sumber daya. Enggak, itu masih promosi kalau itu. Kalau kalau ini pure teori kalau pemodelan ini. Anda harus punya teori dulu untuk bisa bikin model, bukan buku. Bukan buku. Pengembangan ini kegiatan. Pemodelannya adalah bagaimana ada teori ini Anda makanya bacalah teorinya dulu supaya Anda tahu, saya akan menuju ke sana. Anda mau menjelaskan semuanya atau menjelaskan satu bagian kecil saja. Tapi yang jelas bahwa disertasi itu harus ada atau bisa direplikasikan. Universalnya harus ada. Jarang yang cuma sendiri gitu, jarang. Atau kasus itu sangat jarang. Fenomena, kalau itu fenomena yang sangat hebat sekali baru fenomena. Ini dilemparkan ke atas nggak turun-turun itu namanya baru fenomena. Iya. Apa? Dan itu urusan orang fisika, orang lainnya kan asal di situ. Kalau yang lain kan pasti turun. Nah, ini adalah replikasi. Coba pakai patrol sama saja, cuma ada perbedaan, yang satu lebih cepat, yang satu lebih lambat karena beratnya berbeda. Jadi pengaruh lebih berat gitu. Iya. Kalau fisika kan kajiannya kayak gravitasi gitu. Iya. Karena saya tertarik dengan sains sama antar space, makanya kayak gitu juga mainan saya, tapi dulu kalau ini betul-betul grounded, maka Anda harus tanya dulu, cari dulu, dan waktunya mungkin juga tidak bisa cepat ya, tapi Anda harus mempelajari. Ada satu event yang Anda pelajari, ada event Anda pelajari, Anda lihat, kayak gitu ya, buat gambar, buat ini begini menuju ke sini, ini ternyata bagaimana. Anda tanya pada panitianya, apa yang Anda lakukan, misalnya gitu. Kita harus memberi pemberitahuan dulu 1 tahun sebelumnya kepada
semua masyarakat yang mau terlibat, lalu kita siapkan organisasi-organisasinya, kita siapkan tim-tim atau apa ya kalau di olahraga itu komite-komite gitu ya. Ya itu karena dia kalau olahraga itu pasti harus ada juri, ada ini, ada itu. Berbeda dengan pariwisata yang mungkin yang penting ada yang tim leader, yang penting ada ini, ada tempat untuk menuju ke sana, udah selesai. Baik, tapi ini tidak. Ada kalau prestasi harus ada juri, ada aturan, ada pedoman, ada apa yang nanti harus diberikan kepada orang-orang yang ikut terlibat supaya mereka pada waktu ikut bermain tahu aturannya kan gitu yang di olahraga. Supaya mereka aman juga karena mereka menggunakan. Nah, kalau yang wisata kan untuk senang-senangnya, lebih banyak senang-senangnya. Iya. Di mana Anda bisa menemukan itu? Pariwisata, olahraga. Tapi kalau olahraga, pariwisata agak berat. Tapi kalau pariwisata olahraga lebih mudah karena itu ada Anda kegiatan biar dijadikan bagian dari pariwisata. Maka definisinya yang penting, definisinya apa? Iya. Berarti dikembangkan dari definisi itu ya? Iya, sintesa itu di situ, sintesa itu di situ. Anda punya teorinya orang siapa kalau Anda ternyata maksudnya ada begini definisi saya mengenai olahraga pariwisata olahraga adalah ini, itu namanya sintesa. Iya. Sebelum kita lalu masuk ke sampel atau mencari informan atau melihat apa observasi apa itu harus punya sintesa dulu. Kalau Anda belum siap dengan sintesanya tidak bisa. Mungkin sudah di proposal kan sudah ada metodologi, tapi kan di dokter itu sekarang dengan besok bisa berubah 10 kali bisa terjadi. Iya. Kalau yang belum pengalaman tidak ngerti, tapi karena saya sudah mengalami sampai setiap kali paparan lagi, bukan begitu ganti lagi. Besok lagi paparan lagi, paparan lagi, kan kita punya berkala paparan gitu. Ganti lagi 10 kali paparan ganti. Ganti 10 kali. Tapi semakin lama iya ya kan banyak sekali masukan dan kita tahu ternyata itu begitu. Iya. Saya tidak tahu di mana apakah cukup untuk untuk hasil studi atau apa. Kalau hanya jurnal saja kadang-kadang sayang ya. Tapi kalau Anda mempunyai buku-buku basis ya, buku-buku basic yang awal pertama tentang pemahaman tentang olahraga itu kenapa, untuk apa dan sebagainya, baru nanti bisa masuk dengan pariwisata itu apa, akan bagus sekali. Karena kita mulai dari awal. Dan di tengah-tengah itu nanti hibrid itu simpang siur, kita nggak ngerti yang mana, ini ilmunya yang mana nggak ngerti. Berarti bagi saya yang budaya itu, jadi saya harus petakan berapa budaya-budaya yang ada di Kabupaten Bima dulu, Bu. Ya, budaya-budaya nanti Anda bisa menentukan yang bisa yang berkaitan dengan olahraga sama yang tidak. Iya. Nah, berarti dibagi tuh, Bu ya? Bagi dulu. Jadi itu namanya taksonomi. Jadi ini namanya taksonomi. Jadi pada waktu Anda membuat taksonomi itu, Anda mengelompokkan budaya-budaya mana yang bisa dibawa ke arah olahraga. Berarti itu yang menjadi landasan kajian. Ya. Bisa baru alergi makanya. Iya, Bu. Landasan kajian teori nanti, Bu ya? Ya. Jadi setelah dari sini Anda baru bermain ke teori, kemudian kemudian untuk mencari apa sih sebetulnya yang saya cari apa? Yang mau saya cari apa sebetulnya? Karena di sini Anda kan kemarin terperangkap pada apa namanya? Yang main tombak segala macam itu. Peresian, gantau. Segala macam, iya. Padahal kan bukan hanya itu. Iya. Anda bisa aja, ini bisa jadi olahraga, ini bisa jadi olahraga, ini bisa jadi olahraga. Yang sudah existing apa ini. Yang belum ini, tapi dia mempunyai unsur yaitu olahraga, dan untuk itu teori olahraganya ada pakai. Iya. Menari, ada enggak orang Lombok menari, orang Bima menari, ada enggak? Memanjat kelapa, ada enggak orang memanjat kelapa, itu bisa menjadi olahraga. Pada waktunya akan bisa dijadikan sebagai alat atau sebagai kegiatan dilombakan. Itu olahraga namanya. Memanjat itu olahraga loh. Budaya tapi olahraga, bukan proses alam ya. Itu budaya olahraga. Bagaimana cara kita dalam bekerja, kemudian dalam kalau bermain politik sih lain sih. Tapi dalam bekerja, kemudian untuk melakukan kesenian-kesenian tertentu, kemudian itu Anda bisa bagi-bagi mana yang bisa jadi olahraga dan mana yang tidak. Iya.
alam juga begitu. Apakah mengamati apa namanya alam dengan membuat apa kincir angin, apa kan untuk mengetahui iklim itu angin. Apakah itu bagian dari olahraga? Bukan kan gitu. Padahal itu alam juga yang dilayar untuk melakukan itu, tapi bukan, dia bukan olahraga. Sehingga Anda mencari kira-kira apa yang bisa. Kalau alam bisa lah nanti banyak diarahkan ke sana. Cuma apakah orang Bima melakukan? Itu persoalannya. Kalau Anda bermainnya bukan hanya Bima sebagai salah satu contoh, ternyata dia juga dilakukan di tempat lain. Oh, berikan di tempat lain. Yang non Bima banyak melakukan apa? Khusus untuk olahraga, dan dijadikan olahraga dulu, olahraga dari alam. Yang tidak dilakukan di Bima apa? Tapi ada di tempat lain. Iya, itu kan berarti kita sudah mulai melebar ke tempat lain. Karena jangan hanya lokal, kalau memang lokal ya susah, karena mungkin sangat spesifik tidak bisa direplika ke tempat lain. Ini sorry ya, aku baru alergi aja. Ya, enggak apa-apa. Umum landasan masalah kajian teori. Ya, jadi yang penting kalau saya Anda mempunyai pola pikir dulu. Pola pikirnya itu yang penting, pola pikir, kemudian definisi operasional namanya apa sih itu? Apa yang diartikan dengan pariwisata olahraga itu. Dari definisi itu Anda akan bisa berjalan mencari alatnya, mencari buktinya, mencari apa yang bisa dijadikan pembuktian bahwa memang itu ada gitu. Tapi kalau tidak bisa, Anda tidak akan punya jalan. Jadi masih ini kalau Anda masih di rimba ya gimana? Anda harus cari dulu. Barat itu mana, timur itu mana? Taunya besok pagi pada waktu ada matahari baru kita tahu kan gitu. Iya. Jadi kalau saya lebih banyak ke ini, Anda mau olahraga masuk ke pariwisata atau pariwisata masuk ke olahraga, itu silahkan. Nah itu namanya definisi operasional. Jadi Anda mau memakai ujung atau memakai kepalanya yang dipakai sebagai landasan, dengan demikian jalannya benar, metodenya betul. Karena yang kita pakai berbeda kan, olahraga dan pariwisata kan berbeda. Tapi kalau Anda mencampurkan, Anda mulai dari mana? Berat di olahraganya apa? Berat di pariwisata. Pariwisata. Ini kayaknya buat hidup kan ya.